Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika kalian masuk ke dalam api neraka? Apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang durhaka? Siap-siap, kisah ini akan membuat hati kalian rasa berat dan penuh rasa takut. Jangan lewatkan kisah mengerikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, semoga kalian dalam keadaan sehat fi ta'atillah. Dalam kesempatan ini akan membahas kisah yang penuh makna, kisah yang menggugah hati kita tentang kehidupan setelah mati, dan yang paling menakutkan yaitu keadaan umat Nabi Muhammad SAW yang durhaka, yang mana kisah ini diambil dari salah satu kitab yang bernama Laqa'iqul Akhbar. Bayangkan, kalian berada dalam neraka, rasakan sakit yang luar biasa. Jeritan-jeritan dari penghuni neraka terdengar jelas. Ya Hannan, Ya Mannan, selama 1000 tahun. Kemudian, Ya Qayyum, selama 1000 tahun. Dan akhirnya, Ya Arhamar Rahimin, selama 1000 tahun. Ketika Allah sudah memutuskan hukuman bagi mereka, Jibril alaihi salam diperintahkan untuk melihat keadaan umat Nabi Muhammad SAW yang bermaksiat. Ketika Jibril datang, ia bertemu dengan malaikat Malik yang sedang menjaga neraka. Dan Jibril bertanya kepada Malik, apa yang terjadi dengan umat Muhammad yang durhaka? Dan jawabannya adalah, aduh, keadaan mereka sangat buruk. Tempat mereka sangat sempit. Api neraka telah membakar daging mereka. Hanya tinggal wajah mereka yang tersisa. Tetapi hati mereka masih cemerlang karena iman yang ada di dalam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam melihat keadaan mereka, hatinya hancur dan ia memohon kepada Malik untuk membuka hijab agar ia bisa melihat langsung penderitaan mereka. Ketika para ahli neraka melihat Jibril, mereka berkata, siapakah hamba ini? Belum pernah ada yang lebih indah daripada dia. Kemudian mereka mengetahui bahwa ini adalah Jibril alaihissalam yang datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun menangis dan berteriak, sampaikan salam kami kepada Muhammad. Kami benar-benar terlukakan di sini. Jibril alaihissalam dengan air mata yang tak bisa dibendung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan bagaimana nasib umat Nabi Muhammad SAW yang durhaka. Allah pun memerintahkan Jibril untuk pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan pesan mereka. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di surga dan di bawah pohon tumbah dalam khimah yang terbuat dari intan putih. Tetapi ketika Jibril menyampaikan pesan, air mata Nabi Muhammad SAW tak tertahankan. Ya Allah, umatku, mereka meminta syafaatku. Jibril berkata,
dengarkan jeritan mereka. Ya Muhammad, mereka menjerit, aduh Muhammad, tolong kami. Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dengan penuh kepedihan, beliau jatuh sujud di hadapan Allah, memohon agar umatnya yang celaka ini diselamatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah apa saja yang kau inginkan, pasti akan diberi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memohon, ya Allah, selamatkan umatku yang celaka ini. Dan Allah pun mengabulkan doa beliau. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi lainnya berangkat ke neraka untuk menyelamatkan umatnya yang celaka. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, para penghuni neraka menangis lebih keras lagi. Aduh, Muhammad, tolonglah kami. Api neraka telah membakar tubuh kami. Dengan penuh belas kasih sayang, Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Lalu mereka dikeluarkan dalam keadaan terbakar dan hitam, namun segera dimandikan di sungai kehidupan yang ada di dekat pintu surga. Begitu dimandikan, wajah mereka menjadi tampan bagaikan bulan purnama. Setelah keluar dari neraka, mereka merasa malu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghapuskan tulisan yang tertulis di tubuh mereka, dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Allah pun menghapus tulisan tersebut dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabatku, kisah ini bukan hanya sekedar cerita. Ini adalah peringatan bagi kita semua agar selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi umat yang durhaka dan terlupakan di dalam neraka. Mari kita banyak berdoa, semoga Allah memberikan ampunan dan ridhonya kepada kita semua. Dan semoga Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat nanti. Jika sahabat merasa terharu, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang yang sahabat sayang, agar kita semua bisa selamat dari neraka dan mendapatkan kebahagiaan di surga. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Jangan lupa untuk berdoa dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.